Selamat datang kembali untuk Bapak Ibu para pejuang P3K yang sedang mencari informasi mengenai kelanjutan P3K tahap 2. Tentu kita bertanya-tanya, para peserta bertanya kenapa jadwal selalu ditunda-tunda. Ya, sudah beberapa kali ada penundaan dari pengumuman jadwal P3K. Kemudian ada juga berita yang menyatakan bahwa pemerintah daerah meminta P3K seleksi tahap 2 ditiadakan dengan beberapa alasan. Nanti kita akan coba bahas apa alasannya. Kemudian yang jadi permasalahan adalah bagaimana respon BKN pusat akan permintaan pemerintah daerah ini. Mari saksikan videonya supaya mengetahui informasi ini dengan lengkap. Seleksi P3K guru tahap 2 mengalami kemunduran. Ternyata salah satu penyebabnya adalah sejumlah daerah memutuskan untuk mundur atau sejumlah daerah meminta supaya tahap 2 dan 3 tidak perlu dilaksanakan lagi. Menurut Sekretaris Dijen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani, sejumlah daerah ini meminta Panselnas menutup seleksi P3K guru tahap 2 dan 3. Alasannya karena anggarannya tidak mencukupi. Dan tahap 1 kemarin sudah banyak guru honorer yang lulus P3K. Fakta ini terungkap saat rapat Panselnas pada hari Jumat tanggal 5 November. Teridentifikasi beberapa daerah meminta seleksi P3K tahap 2 dan 3 tidak usah digelar, kata Nunuk dalam webinar yang diselenggarakan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Wonogiri. Dia mencontohkan misal Kabupaten A sudah mengusulkan 3.000 formasi P3K guru dan telah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Begitu selesai tahap 1 yang lulus ternyata 1.000 orang. Kabupaten A ini tiba-tiba minta Panselnas menutup 2 seleksinya. Kasus seperti ini sudah diidentifikasi oleh Panselnas dan bukan hanya 1 atau 2 daerah. Terhadap daerah-daerah tersebut, sikap Kemendikbudristek tegas. Penolakan tahap 2 dan 3 itu adalah karena pemerintah daerah beralasan anggaran DAU-nya nggak ada, padahal sebenarnya ada. Itu sebabnya Kemendikbudristek dan Panselnas memutuskan untuk tetap melanjutkan seleksi P3K tahap selanjutnya sampai formasi 5.006.232 terisi paparnya. Di sisi lain, kata Nunuk, adanya permintaan untuk menghentikan P3K tahap 2 dan 3 ini menunjukkan sosialisasi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tidak berjalan maksimal. Ini terbukti Pemda masih mempersoalkan masalah tidak adanya anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan guru P3K. Untuk tahun ini, formasi P3K guru yang tersedia 506.232. Dari jumlah tersebut sebanyak 322.665 jumlah formasi dengan pelamar pada ujian pertama. Kemudian sebanyak 173.329 lulus formasi P3K guru tahap 1. Itu masih 35% formasi yang terisi. Jadi peluang guru honorer untuk mengisinya masih terbuka lebar, pungkas Nunuk Suryani. Jadi kita bisa simpulkan bagaimana sikap PKN, mereka tetap akan melaksanakan seleksi P3K tahap 2 dan 3. Tetapi memang mereka masih melakukan beberapa evaluasi terkait P3K yang sudah dilaksanakan pada tahap 1. Jadi Bapak Ibu yang menunggu tahap 2 dan tahap 3 dimohon bersabar, yang pasti BKN akan melaksanakannya. Itu saja untuk informasi kali ini. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih.